Kalau lemas, nggak bisa ngapa-ngapain, subhanallah. Maka puasanya diisi dengan apa? Bolehkah main game? Boleh, nggak ada keharaman dalam main game kecuali. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, belum ada yang bolong. Belum. Jangan sampai ada yang bolong, kalian laki-laki. Ya. Kalau kalian bolong puasanya berarti kalian berharap sakit. Karena hanya itu alasannya orang bolong puasanya. Subhanallah. Kalau perempuan ya memang ada liburnya. Kalau laki-laki berbeda, ya kan? Subhanallah. Nah, berbicara tentang puasa ini, adakah pertanyaan tentang puasa? Saya tak. Baiklah. Silahkan. Mau nanya dong. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Baik, bismillah. Silahkan. Nama siapa? Dari mana? Statusnya apa? Nama saya Zainal Mutakin. Zainal Muttaqin. Saya kan gamers nih. Gamers dari mana Anda? Nah, kalau puasa gini saya suka males ngapa-ngapain. Kalau puasa malas ngapa-ngapain. Sambil nunggu buka puasa saya ngegame terus di kamar. Tapi ibu saya suka marah kalau lama-lama di kamar. Salah nggak kamu? Salah. Tapi emang nggak boleh kalau puasa kita ngegame. Oke, baik. Terima kasih banyak Zainal Muttaqin. Subhanallah. Kalau berbicara tentang puasa lalu malas ngapa-ngapain, ternyata kalau kita baca sejarah, mayoritas peperangan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, yang dialami oleh para sahabat pun, para tabi'in, ketika masa-masa penaklukan sebuah daerah untuk dikuasai oleh Islam, pada masa itu rata-rata dilakukan di bulan suci Ramadan. Kemenangannya rata-rata datang di bulan suci Ramadan, walaupun mungkin peperangannya dimulai daripada bulan-bulan sebelum Ramadan, ya, selain daripada bulan haram, karena bulan haram tidak boleh berperang. Namun ternyata kemenangan tersebut datang pada saat bulan suci Ramadan. Artinya mereka tidak berhenti berperang meskipun dalam keadaan puasa, meskipun dalam keadaan bulan suci Ramadan. Maka subhanallah, sangat keliru ketika kita merasa daripada tidak ngapa-ngapain. Cuman efek puasa memang itu sangat wajar kalau orang menjadi lemas. Sangat wajar. Kenapa? Karena termasuk di antara keutamaan puasa itu adalah melemahkan nafsu syahwat. Melemahkan nafsu syahwat. Karena orang yang jomblo, ya jomblo enggak? Jomblo itu disuruh menikah. Tapi kalau tidak mampu menikah maka berpuasalah. Berarti puasa itu untuk meredam nafsu syahwatnya. Namanya manusia normal pasti mempunyai nafsu syahwat. Maka subhanallah, kalau lemas nggak bisa ngapa-ngapain, subhanallah, maka puasanya diisi dengan apa? Bolehkah main game? Boleh, nggak ada keharaman dalam main game kecuali kalau sudah ada unsur keharaman dalamnya. Game bisa jadi haram kalau apa? Satu, melalaikan kewajiban, melalaikan panggilan ibu. Ya, kita tahu kisah tentang Juraij, seorang ahli ibadah, tapi ketika dia sholat dia ragu antara dipanggil sama emaknya, Juraij, oh Juraij, dia dari dalam tempat sholatnya dia mendengar suara emaknya, cuma dia lagi sholat sunnah. Dia bingung nih, ini ya pentingnya ilmu, ya, ilmu. Kalau ada yang wajib sama yang sunnah, mendengarkan menyahut orang tua wajib enggak? Wajib. Memenuhi panggilan orang tua wajib enggak? Wajib. Sholat duha sunnah. Jadi yang kalau wajib lawan sunnah menang mana? Wajib. Jadi kalau sholat sunnah dipanggil sama ibu, batalkan sholat, penuhi panggilan ibu. Menang yang wajib dibandingkan yang sunnah. Kalau sama-sama wajib, nah dilihat pertimbangan keduanya. Kalau tidak terlalu, kayaknya emak iseng doang nih, atau tidak terlalu penting, kira-kira tidak terlalu penting, tidak menjerit-jerit. Kalau menjerit mungkin, wah bahaya nih, udah menyangkut nyawa. Maka walaupun sholat wajib, tinggalkan sholat wajib. Ya, karena itu udah menyangkut nyawa. Ya jangankan emak, ada kita lagi sholat, ada orang mau lewat, ternyata ada bahaya di depannya, kita mesti membatalkan supaya orang itu selamat. Subhanallah. Ya, pentingnya ilmu juga dalam beramal. Nah, jangankan main game. Kalau game itu sudah melalaikan daripada panggilan orang tua, berarti kita sama-sama sepakat. Berarti game itu bisa jadi haram. Kenapa? Karena melalaikan yang wajib. Kalau game itu melalaikan sholat, berarti kita sepakat game itu haram karena melalaikan kewajiban, bisa jadi haram.
Kalau gamenya ada judi di dalamnya, berarti gamenya jadi haram. Bukan gamenya yang haram, tapi karena ada juninya, akhirnya game itu menjadi haram. Subhanallah. Jadi jangan sampai permainan ya yang melalaikan ini akhirnya membuat kita jauh dari ibadah, jauh daripada kewajiban, dan ternyata ada maksiat di dalamnya. Apa maksiat dalamnya? Judi. Karena kan judi itu kan pasti ada permainannya gitu. Ya, game tidak semua judi, tapi semua judi itu pakai permainan, entah itu tebak-tebakan kah, entah itu apakah disebut keberuntungan. Nauzubillahi min dzalik. Berarti ada al-maisir, ada judi di dalamnya. Maka jangan sampai demikian. Nah, dalam berpuasa Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون." Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh menang orang yang beriman. Yang mana itu? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan dia orang-orang yang menjauhi sesuatu yang tidak ada faedahnya baginya. Nah, dalam puasa ini kan banyak sekali. Bulan Ramadan itu bulan apa? Saya tanya dulu. Bulan Ramadan itu bulannya apa? Bulan kira-kira kalau apa yang terlintas di pikiran teman-teman kalau saya bilang bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan apa? Bulan mulia. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Di dalam Ramadan ada apa? Ada puasa. Apalagi yang identik dengan Ramadan? Tarawih. Apa yang identik dengan Ramadan? Sahur. Ada lagi yang identik Ramadan? Buka puasa. Apa lagi yang identik dengan Ramadan? Bukber. Apa? Mudik. Apa lagi yang identik dengan Ramadan? Apa lagi? Ngabuburit. Apa lagi? Takjil. Hah? Apa? Kata Al-Quran begini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Justru Al-Quran yang disebut. Tapi kenapa tadi nggak nyebutin Al-Quran? Maksudnya ada suara-suara tapi ragu-ragu. Tapi kalau kita bulan Ramadan, semua orang ingatnya bulan puasa. Padahal identitasnya bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ya, identitasnya Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Nih, kamu asalnya dari mana? Aslinya? Pamijahan, Bogor. Bogor. Mana yang paling jauh kamu? Medan. Dari Medan. Apa oleh-olehnya Medan? Bika Ambon. Bika Ambon. Saya pulang dari Medan, ya. Saya pulang dari Medan, terus saya ketemu sama teman-teman semua. Saya ketemu sama dia. Saya datang ke Bogor. Nih, ada oleh-oleh dari Medan. Apa itu, Ustaz? Empek-empek. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Kenapa? Bukan ciri khasnya. Ciri khasnya Medan apa tadi? Bika Ambon. Mestinya saya bawa ciri khasnya. Nih, saya keluar dari bulan Ramadan. Apa yang kau bawa? Puasa. Bukan ciri khasnya. Ciri khasnya Ramadan apa? Al-Quran. Apa yang kau perbanyak di bulan Ramadan? Al-Quran. Berarti Anda, ciri khasnya Ramadan adalah Al-Quran. Bukan hanya puasa tarawih, subhanallah. Ada orang memperbanyak puasa, memperbanyak tarawihnya. Atau misalnya dalam Ramadan memperbanyak bukbernya. Buat apa? Subhanallah. Bukber lalu tidak sholat maghrib. Banyak itu. Bukber di mall. Lewat maghribnya. Kenapa bukber? Bukber buat apa kalau ninggalin sholat maghrib? Bukber tidak tarawih. Nauzubillahi min dzalik. Padahal bulan Ramadan itu ciri khasnya adalah bulan Al-Quran. Kalau belum bisa baca Quran, ya bukan khataman Quran yang dikejar ya, tapi memang bulannya Al-Quran. Jadi ada yang belajar baru alif, ba, ta, sa, itu bulan Al-Quran. Ada yang baru belajar menghafal Al-Quran, itu bulan Al-Quran. Ada yang ngajarin Quran, karena memang bulan Al-Quran. Berarti ciri khasnya Ramadan adalah Al-Quran, bukan game. Jadi kalau ditanya boleh main game? Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kehilangan daripada kenikmatannya Ramadan. Ciri khasnya Ramadan adalah Al-Quran. Gak nyambung banget keluar dari Ramadan. Apa yang kau dapat keluar daripada bulan Ramadan? Wah, saya dapat ranking ini nih. Dia dapat ranknya, rank ini, subhanallah. Dia dapat prestasi dalam gamenya, bukan dapat prestasi dalam Al-Quran. Al-Quran jangan kejar-kejaran berapa kali khatam, tidak. Tapi berusahalah untuk mentadabburi, menikmati setiap ayat demi ayat. Ya. Ada orang kan pengen cepat-cepat selesai.
pengen cepat-cepat selesai, kapan khatam. Kalau sudah khatam udah selesai, subhanallah, tidak. Tapi Al-Quran itu dinikmati setiap lembarnya, setiap ayatnya di dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai game itu melalaikan, jangan sampai game itu mengandung unsur haram, dan jangan sampai kehilangan keutamaan Ramadan disebabkan karena sesuatu yang melalaikan. Di luar Ramadan masih bisa main game nggak? Masih bisa. Ya makanya kalau bisa di Ramadan dikurangi gamenya, atau kalau bisa jauhi gamenya dulu, nanti setelah Ramadan kalau mau main game lagi. Tapi ingat, jangan sampai melangsungkan yang haram dan melalaikan kewajiban. Ayo kita sama-sama berdoa semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin masih ada cacat-cacat daripada ibadah kita, tapi kita berbaik sangka dan berharap supaya Allah terima amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana minal Qur'anil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita diterima amal ibadahnya, amal puasanya, amal tarawihnya, amal baca Qur'annya insyaallah, dan kita dijauhkan dari sesuatu yang melalaikan. Kita ketemu lagi di pengajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Saya Chef Fania di Kreasi Resep CDA. Masukkan kaldu ikan bubuk, garam, lada, bawang putih goreng, masukkan CDA Chikuwa Mini, authentic Japanese recipe, goreng CDA Chikuwa Mini, dan kulit pangsit. Tambahkan tahu, kacang, seledri, bawang goreng, Chikuwa Mini cuanki ala CDA. Temukan resep menarik CDA yang lain di sosial media kami. CDA, ikan olahan bermutu.